Baru 3 tahun, tidak mengajar. Oke. Tidak mengajar tapi dapat kontrak. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Tony Tesar, Kamis 15 Oktober 2020, tiba di Distrik Yerui, Kabupaten Kepulauan Yapen. Begitu tiba, dirinya disambut langsung oleh Kepala Distrik Yerui beserta tim penggerak PKK Distrik. Bupati Tony berkesempatan bertemu langsung dengan para nelayan yang adalah warga di Miosnum. Pertemuannya kali ini didampingi oleh Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba, serta Kepala Dinas Ketahanan Pangan Insinyur Wahyudi, Kepala Distrik Yerui Leo B. Rotabui, serta aparat kampung dan Bamuskam. Dalam pertemuan kali ini, Bupati menyampaikan arahan kepada para nelayan agar para nelayan tersebut bisa lebih maju dan mandiri. Selain itu, dirinya menyarankan agar dibuat koperasi nelayan, serta dikelola secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab. Kepala Dinas Perikanan Kepulauan Yapen Daniel Reba yang dijumpai usai mendampingi Bupati di Miosnum mengatakan maksud dan pesan yang disampaikan oleh Bupati di sana. Saat ini saya bersama dengan Pak Bupati Kepulauan Yapen mengunjungi Distrik Yerui, khususnya di Kampung Miosnum. Di sana kita sempat bertemu dengan nelayan yang ada di sana. Kebutuhan yang mereka sampaikan adalah mereka merindukan adanya satu kelompok nelayan yang berbadan hukum yang mengarah ke koperasi. Jadi ke depan mungkin kami akan lakukan pertemuan lagi dengan mereka, dan dari Dinas Perikanan kita akan mencoba untuk mengajak Dinas Koperasi untuk sama-sama melihat keperluan yang ada di Kampung Miosnum, terutama kebutuhan nelayan di sana. Kita akan membentuk koperasi untuk nelayan, dan urusan pembinaan koperasi akan kita serahkan kepada teman-teman di Dinas Koperasi, sedangkan kami akan membantu mereka dari sisi produksi atau penangkapan. Selain itu, dilakukan juga evaluasi APBK kampung. Kepada kepala kampung, Bupati menyarankan agar harus dibangun balai kampung, bisa dengan dana kampung, sehingga nantinya Bamuskam dan aparat kampung bisa melakukan pertemuan-pertemuan di balai kampung. Usai bertemu dengan nelayan, Bupati berkesempatan mengunjungi SD Negeri Miosnum Distrik Yerui. Dari keterangan Sekretaris Kampung bahwa di SD ini ada 2 tenaga honorer dan 2 tenaga kontrak, namun dari tenaga kontrak tidak pernah ada di sekolah sudah 3 tahun lamanya. Dirinya berpesan kepada adik-adik pelajar untuk tetap semangat dalam pendidikan untuk bisa memajukan daerahnya. Dirinya juga berterima kasih kepada tim guru Indonesia Mengajar, baik dari Angkatan 1 hingga ke-4, yang hingga saat ini masih membantu mendidik anak-anak di SD Negeri Miosnum. Sementara itu, di hari Jumat 15 Oktober 2020, Bupati Tony juga berkesempatan melihat secara langsung sumber mata air yang direncanakan akan dibangun bagi warga. Hal ini dilakukan agar warga di 2 kampung pada ibu kota Distrik Yerui ini dapat memperoleh akses air bersih yang lebih baik. Dari Kampung Miosnum, Bupati melanjutkan kunjungan kerjanya ke Kampung Kumpeki Distrik Yerui. Di Kumpeki, dirinya meninjau langsung bangunan rumah ibadah milik GKI Solafide yang dibentuk dari GKI Patmos Ausem. Selain itu, Bupati Tony juga meninjau bangunan sekolah di kampung tersebut. Dari Kumpeki, perjalanan berlanjut ke Kampung Ausem di kampung terakhir dari Distrik Yerui tersebut. Bupati meninjau pembangunan 2 unit rumah yang dibangun serta melihat lokasi SD negeri di Ausem. Tentunya kita hadiri kegiatan dari Indonesia Mengajar, para guru-guru kita berterima kasih karena mereka telah membantu kita selama hampir kurang lebih 4 tahun berturut-turut. Mereka datang bergantian, dan di sekolah di Yeniari di Distrik Yerui ini juga mereka ada di sini buat kegiatan bagaimana kita memotivasi, kita bicara tentang cerita dari Samara. Samara ini satu tempat yang sangat baik di Yerui ini. Jadi bagaimana kita bicara tentang anak-anak kecil ini yang mempunyai mimpi yang sangat luar biasa. Mereka
mimpi untuk menjadi orang yang berguna, bisa menghidupi dirinya, tapi juga bisa memberikan manfaat kepada sesamanya. Ini satu motivasi yang dibangun oleh Indonesia Mengajar, dan kami hadir pemerintah daerah untuk melihat tapi sekaligus mendengar anak-anak ini punya cita-cita kecil dari Kepulauan Yerui ini. Setelah itu dari aspirasi masyarakat untuk bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan air bersih yang kita sudah tahu. Kita sudah berikan pemasangan tahun kemarin, tapi lokasinya belum tepat, sehingga kita perlu datang lihat. Sebelum kita datang tadi pagi hari kedua kita kunjungi sampai ke lokasi intake-nya akan kita buat bak air. Ini kita juga melihat jembatan kita yang Jeramba yang kita bangun dari tempat sekolah Kampung Nyari menuju ke distrik ibu kota distrik. Di sini sangat tempatnya yang jalan sementara ini lewat gunung, ada juga lewat Jeramba. Saya kira aspirasi masyarakat kalau tidak bangun Jeramba, kita gunungnya kita kasih turun sedikit sehingga masyarakat bisa aksesnya lebih baik lagi. Ini menjadi satu perhatian dari kami pemerintah, dan setelah itu untuk air bersih ini kami akan segera minta untuk diusulkan ke pihak legislatif untuk bagaimana kita memperhatikan aspirasi yang ada di bagian distrik ini, di Misnom khususnya dan Yeniari. Setelah itu kita lakukan perjalanan juga melihat secara langsung gereja yang masyarakat sedang membangun di Kampung Kumpeki yang sudah cukup lama mereka bangun. Saya kira ini tidak terlalu banyak lagi kalau kita bantu. Tentunya peresmian di tahun ini kita harapkan sudah bisa terlaksana dengan baik. Tapi kita juga lihat bahwa ada anak-anak sekolah di Kampung Kumpeki sini, ada kurang lebih 30 anak yang pada beberapa waktu yang lalu mereka sekolah dengan bangunan yang sangat sederhana dari atap daun woka atau rumbia, yang kemudian tetap mereka punya semangat sekolah. Kita bersyukur kita sudah membangun di tahun kemarin 2 ruang kelas dan siap untuk digunakan. Ini kita secara bertahap karena mereka adalah kelas kecil yang kita buka dari Yeniari, sehingga kita berharap bahwa sekolah ini bisa menampung anak-anak 30 orang yang di daerah Kumpeki yang cukup terpencil itu. Setelah itu kita teruskan ke Kampung Ausem yang paling jauh kampung dari Kota Serui, dari sebelah barat ini. Kita lihat secara langsung pembangunan bantuan rumah pastori untuk pendetanya. Syukur tadi sudah selesai, pendetanya sudah nikmati, tempatnya baik. Kita berharap bahwa pendeta ini bisa lebih betah tinggal di sini, dan juga kita lihat satu buah rumah yang dibangun oleh pemerintah juga untuk setiap tamu yang datang bisa menggunakan tempat ini dengan baik. Selain itu sekolah yang kita tahu bahwa OSM ini sekolahnya kalau air pasang dia agak tergenang dan lokasinya basah, kita sudah pindahkan di lokasi baru, dan sekarang mereka sudah bangun 2 ruang kelas. Persiapan meubilir akan kita pindahkan dan anak-anak sekolah sudah bisa pindah. Tempatnya sangat baik sekali yang sekolah yang baru ini. Itu juga kita berdiskusi dengan nelayan yang ada di sini, potensinya ada baik ikan maupun ikan asin mereka sudah punya, tinggal kita kembangkan dari koperasi itu. Baik, kami dari Dinas Perikanan Kabupaten Kabupaten menyampaikan selamat atas kepemimpinan Bapak Bupati Tony Tesar dan Bapak Wakil Bupati Frans Sanadi yang ke-3 tahun. Semoga dengan kepemimpinan Bapak berdua ini Kabupaten Yapen akan lebih nyaman, lebih maju dan lebih sejahtera. Demikian. Ya, sama dengan apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perikanan, saya kira kita juga menyampaikan selamat atas kepemimpinan Bapak Bupati yang ke-3 tahun dalam periode kedua ini. Saya kira kita sangat berharap beliau tetap sehat, beliau tetap tegar dalam menjalankan tugas kepemimpinan ini, sehingga kami dari pembantu beliau untuk akan semakin semangat juga, dan mudah-mudahan lebih kreatif
dengan berdasarkan apa yang beliau bimbingkan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang sudah diprogramkan beliau dan dijalankan saat ini memberikan manfaat dan kesejahteraan yang lebih nyata kepada masyarakat. Tim Liputan, Yapen Channel.